Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatum muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wa man yarghabu 'an millati Ibrahima illa man safiha nafsah walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Wa wassa biha Ibrahimu bani wa Yaqub ya bani ya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal mautu idh qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk kepada anak-anakku dan semua pemirsa yang ada di luar sana, alhamdulillah di Ramadan kali ini kita bertemu kembali dalam kajian sore bersama Ustaz Ghazali. Untuk kali ini saya akan menyampaikan sedikit sekali sesuatu hal yang sebenarnya menjadi pemikiran saya, dan semoga ini menjadi sebuah hal yang kita bisa berbagi bersama. Baik, kalau kita berbicara tentang masalah teknologi, pasti kita akan berpikir tentang sesuatu hal yang wah, gitu ya. Padahal teknologi sebenarnya sesuatu hal yang sebuah keterampilan maupun seni yang berkaitan dengan bagaimana sebuah alat, benda, proses itu menjadi bagian yang bisa membantu kegiatan kita. Itulah sebenarnya makna teknologi. Jadi sebenarnya misalkan seperti jarum yang saya kenakan, ataupun krus yang saya kenakan, bahkan sekarang mikrofon yang saya kenakan, dan alat perekam yang saya gunakan merupakan sama-sama teknologi gitu. Nah, tetapi kadangkala kita akan berpikir teknologi itu sesuatu hal yang wow gitu. Padahal belum tentu kita bisa membuat jarum sekecil itu, apalagi ciptaan Allah, kan? Banyak literasi baik di sosial media ataupun di buku-buku yang menyatakan bahwa teknologi yang belum bisa menyamai adalah teknologi yang diciptakan oleh Allah sekecil seekor nyamuk. Belum ada ilmuwan yang sekarang bisa
mengikuti perkembangan alat seperti halnya nyamuk. Bisa diadopsi seperti jarum infus, itu mengikuti nyamuk. Dan teknologi-teknologi yang lainnya yang kita saat ini sebenarnya semua ilmuwan itu mengadopsi dari semua ciptaan. Masya Allah, begitu besar ciptaan Allah. Nah, di sini perkembangan teknologi yang cukup pesat ini sebenarnya tidak lepas dari peran para ulama muslim yang pada saat itu dimulai pada titik awalnya dari Abbasiyah. Para pemirsa mungkin bisa mencari literasi yang lainnya. Mengapa di zaman Bani Abbasiyah ilmuwan muslim banyak menghasilkan karya-karya yang akhirnya diadopsi oleh ilmuwan-ilmuwan di negara-negara barat. Masya Allah. Dan semuanya itu merupakan karunia dari Allah. Teknologi tidak hanya mencakup teknologi sederhana yang ada di sekitar kita, tetapi semua hal yang ada di dalam kehidupan kita ini semuanya berkaitan dengan teknologi. Karena apa? Manusia itu sesuatu hal yang paling lemah yang membutuhkan bantuan. Contoh teknologi bidang transportasi yang berkembang saat ini, teknologi di bidang pendidikan, teknologi bidang kesehatan, apalagi bidang kesehatan. Dan sekarang yang berkembang sangat pesat adalah teknologi informasi dan komunikasi. Contohnya yang paling dekat dengan kita adalah saat ini sosial media. Semuanya merupakan karunia dari Allah. Ini seperti di dalam surat yang saya sampaikan, surat Ar-Rahman ayat 33. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Yang artinya, wahai segenap jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Di sini sangat digarisbawahi oleh Allah bahwa kita itu diminta untuk bisa dengan sekuat tenaga memanfaatkan ilmu dan pengetahuan yang telah Allah berikan kepada diri kita. Itulah kekuatan dari Allah. Kekuatan apa itu? Ilmu pengetahuan. Dan itu disadari oleh ilmuwan muslim pada saat itu. Nah, kalau kita kembali kepada diri kita saat ini, kita semua juga orang-orang yang berilmu. Kita sudah sekolah dari TK, SD, SMP, sampai pada sarjana. Kita juga seorang ilmuwan. Tetapi apakah ilmu yang kita peroleh, yang merupakan karunia dari Allah ini, kita bisa memanfaatkan sebaik-baiknya dalam rangka ibadah kepada Allah? Itu yang jadi pertanyaan kepada diri kita. Apakah kita bisa menciptakan sebuah teknologi yang bisa bermanfaat bagi diri kita maupun manusia yang lain? Nah, apakah hanya orang-orang yang cerdas saja yang bisa menggunakannya? Dan perlu kita ingat bahwa orang yang cerdas menurut Rasulullah itu bukan orang yang pintar menciptakan sesuatu kok, bukan orang yang pandai menggunakan sebuah aplikasi, bukan orang yang rajin mengunggah konten dalam sosial media, bukan seperti itu orang yang cerdas menurut Rasulullah. Tetapi orang yang cerdas menurut Rasulullah adalah orang yang banyak mengingat kehidupan setelah kehidupan itu sendiri dan bagaimana mempersiapkan menuju kehidupan yang sebenarnya. Apakah itu kematian? Jadi orang yang cerdas, orang yang berilmu itu bagaimana caranya dengan ilmu yang dia peroleh, dengan ilmu pengetahuan yang dia peroleh, dia bisa memanfaatkan semuanya itu untuk mempersiapkan diri menuju Allah. Di dalam surat Al-An'am 162, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang artinya, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Nah, dari sini, dari
satu ayat ini akhirnya kita jadi mengingat kembali sebenarnya Allah itu menciptakan kita untuk hidup, untuk sholat, yang akhirnya menjadi mati untuk mencapai kehidupan yang sesungguhnya. Untuk apa? Untuk kembali lagi ke Allah. Lalu apa hubungannya dengan teknologi informasi dan komunikasi ataupun teknologi yang ada di sekitar kita? Berarti dari sini kita perlu mengingat kembali semua alat, semua sistem, semua hal-hal yang ada di sekitar kita, semua teknologi yang sebenarnya bisa membantu kita, perlu kita memanfaatkan dalam rangka ketaatan kepada Allah. Pertanyaannya, sudahkah yang kita lakukan saat ini sampai hari ini sudah dalam proses kerangka menuju ketaatan kepada Allah? Contoh misalkan, konten yang kita share, konten yang kita download, ataupun informasi-informasi apapun yang kita lihat, kita terima, kemudian kita bagikan kepada orang lain, apakah sudah dalam kerangka mengingatkan kepada diri kita maupun kepada orang lain? Dalam kesempatan kali ini, saya mengajak untuk diri saya sendiri terutama, dan kepada semua pemirsa di rumah maupun dimanapun berada, kita kembalikan niatan kita kembalikan ruh kita kembalikan apa yang ada dalam diri kita dalam rangka ketaatan kepada Allah. Dengan cara seperti apa? Meskipun dengan cara yang sederhana, hanya sedikit mengunggah konten, hanya sedikit mengunggah status, tetapi itu bisa memberikan inspirasi dan kebaikan maupun pembelajaran bagi diri kita sendiri maupun kepada orang lain. Sesuai dengan surat Al-Asr ayat 1-3, A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jangan sampai hidup kita di dunia ini yang hanya sementara ini, walau sampai dengan usia berapa kita tidak tahu, sampai kapan pun kita tidak tahu. Jangan sampai kita menderita kerugian, karena waktu tidak akan pernah terulang. Teknologi itu akan berkembang terus menerus. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya, maka kita akan tergerus. Jangan sampai kita tergerus dengan hanya menikmati tanpa kembali kepada ketaatan kepada Allah. Meskipun dengan sedikit kebaikan yang kita share di sosial media yang biasa kita gunakan, tetapi itu mengandung kebenaran dan mengingatkan kepada kebaikan kepada Allah, kembali kepada Allah, maka akan dinilai Allah dengan kebaikan Allah. Seperti di surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kita diingatkan oleh Allah, kebaikan dan keburukan sekecil apapun, bahkan yang tidak pernah terlihat dan tidak terlintas oleh diri kita, akan diberikan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga hal ini menjadi pengingat diri saya sendiri untuk bisa kembali taat kepada Allah, untuk bisa meluruskan kembali langkah-langkah memanfaatkan teknologi yang ada di sekitar kita dalam rangka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.